Satu-satunya tempat yang saya ingin datangi sejak masa kecil adalah ke Bukit Tinggi, Pak. Ya, saya itu ingin datang ke Bukit Tinggi karena bacaan saya ketika masih kecil adalah tokoh-tokoh nasional, dan hampir semua tokoh-tokoh nasional itu berasal dari Sumatera Barat. Jadi pengen betul rasanya lihat namanya Ngarai Siano. Kok diceritakan luar biasa betul. Cerita Hatta, Sahrin, Natsir, semuanya. Saya datang ke Padang Panjang, saya datang ke tempat-tempat itu semua. Jadi waktu saya kuliah, Pak, naik kendaraan khusus dari Jogja ke Sumatera Barat sendirian. Saya naik bis, Pak, dari Padang sampai ke mana? Bukit Tinggi, mengunjungi beberapa tempat di sana. Hanya sekedar ingin akhirnya saya sampai ke lihat jam yang saya hanya dengar di ceritanya, gitu, Pak. Jam gadang gitu. Sahabat Lentera Rakyat Official dan ngobrol santai dengan narasumber yang telah kami hadirkan di studio. Ada 4 narasumber yang berbeda latar belakang, berbeda usia, berbeda juga klik-klik katanya. Oke, baik, kita perkenalkan pertama dulu adalah siapa sangka orang di Republik ini, seorang Stokaroto menjadi nakoda di kapal perang. Beliau juga merupakan putra terbaik dan tokoh di Sumatera Barat ini. Asli beliau di Bukit Tinggi, Cingkareng. Dan saat ini beliau masih tetap ingin mengabdi untuk Kampung Halaman. Oke, kita sapa beliau. Selamat malam, Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Ardianto. Selamat malam, Pak Ardianto. Selamat malam. Sehat, Pak, ya? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih. Suatu surprise bagi Lentera Rakyat. Beliau berangkat dari Jakarta dan langsung ke BIM, meluncur ke Bukit Tinggi. Aman-aman saja di perjalanan. Alhamdulillah berkat doa dan sanak saudara. Amin, 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 amin. Oke, lanjut kita ke narasumber kedua. Sebelah kiri kami, tokoh masyarakat dan juga berpengalaman mengabdi sebagai birokrat selama 30 tahun. Saat ini beliau adalah sebagai politisi senior di kota Jamgadang, dan beliau juga aktif di salah satu partai yang ada di kota Jamgadang. Kita sapa beliau. Selamat malam, Pak Dr. Andes Ismail di Channel Hukum. Selamat malam, host. Malam. Sehat, Pak, ya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Berikut sebelah kiri kami, kalau usia masih muda, cuman tidak terlalu muda, mendekati lewat dari muda. Kita sapa, beliau juga seorang penggiat kreativitas, baik seni, dan juga malam ini kita undang sebagai pengamat dari jurnalis. Kita sapa, selamat malam, Bapak Ridwan. Selamat malam, host. Selamat malam, pemirsa. Baik, baik. Beliau dikenal dengan nama Om Rid Adagio. Orang Bukit Tinggi pasti tahu apa itu Adagio. Oke, baik. Sebelah kanan kami, kita sapa dulu. Beliau seorang jurnalis, kalem-kalem saja, senantiasa dengan redaksional yang terukur dan kecenderungan untuk mengedukasi serta menjaga independensi dalam lingkaran kita sapa yang sering dipanggil Om Pai. Asli nama beliau di forum ini adalah Fatih Reza. Selamat malam, Pak Fatih Reza. Malam, host. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, siap, sehat ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Pemirsa Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada, malam ini kita mengangkat topik
jam gadang mulai hitung-hitungan. Tapi bukan kalkulator. Baik, kita sampaikan dulu kepada Pak Argianto. Pak Argianto, ada isu kebijakan tentang kebutuhan publisitas dan kebutuhan politik. Ada juga kelihatan suatu informasi untuk publik. Pastikan begitu, Pak. Setelah itu ada lagi, Pak, tentang kualitas berita online dan media cetak. Nah, menurut perkembangan yang ada, bagaimana hebatnya menurut Pak Argianto? Silakan Pak Argianto. Terima kasih, Os. Entah hari nan dingin, entah malam kan lama kan. Jadi kopi Bukit Tinggi kok tetap seperti 35 tahun yang lalu ketika Ambo SMA 3 Bukit Tinggi dulu. Menurut Ambo begini, memang kita melihat dan kita mendengar ya, baik di media sosial maupun juga mungkin dari berita-berita yang ada ini, dengan adanya isu lah ya, atau semacam kayak pandangan gitu kan. Ya memang kita berangkat dari sesuatu ini positive thinking aja gitu. Positive thinking aja. Positive thinking gitu kan. Kita merencanakan ya, sebagai manusia itu Allah yang menentukan. Saya melihat apa yang hari ini ya mungkin yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Sumatera Barat, khususnya yang di Bukit Tinggi ini. Mereka berkeinginan gitu kan, bahwasanya Bukit Tinggi ini adalah kota wisata. Kota yang indah, ya, tempat di mana orang transit, begini. Nah, namun dengan adanya isu-isu yang hari ini, memang agak sedikit masyarakat kita ini kecewa, gitu. Kecewa bagaimana orang-orang yang mungkin yang diinginkan, yang dinanti-nanti selama ini kan untuk bisa mampir ke Bukit Tinggi, tetapi ternyata mungkin karena satu dan lain hal. Ya, mereka mungkin belum berkesempatan. Tapi saya yakin insya Allah pasti akan datang ke Bukit Tinggi. Pasti akan datang. Baik. Terima kasih. Saya catatkan poin. Oh, ini kelihatannya saya harus rajin mencatat ini. Nanti saya akan kembalikan lagi ke Pak Argianto. Baik. Sekarang ke Pak Rismaidi. Pak Rismaidi, ada isu kebijakan tuh tentang keberimbangan dan independen berita. Satu. Yang kedua ada juga mencari momentum pemberitaan yang realistis serta berita setiap jam, tentuman jam kadang jam 12, jam 1, jam 2 begitu. Selalu berbentang. Ini bakalan ada berentang lagi. Terus yang selanjutnya ada juga isu sinergitas dan kolaborasi dengan stakeholder. Nah, menurut Pak Rismaidi seperti apa, Pak? Silakan. Ini pertanyaan host ini cukup berat sebenarnya. Saya nggak ada nimbang. Iya. Jadi jujur kita semua tahu pada jam-jam ini, hari-hari ini masyarakat sebagian besar, saya percaya sebagian besar masyarakat Sumatera Barat, khususnya Bukit Tinggi, menunggu kepastian. Menunggu kepastian. Adanya salah seorang tokoh nasional yang mampir ke Sumatera Barat. Baik. Dan diharapkan tentu ke Bukit Tinggi. Gak mungkin lah, pasti ke Bukit Tinggi. Diharapkan. Dan itu dari skedul beliau, awalnya memang begitu. Padang Panjang, Bukit Tinggi, dan seterusnya ada agenda beliau. Kami sebenarnya sengaja ini bajunya warnanya ini sekarang. Biru. Diperintah oleh pimpinan partai bicara yang telah dilakukan. Yang diharapkan masyarakat itu dari kami sebagai kader di daerah telah mengkomunikasikan tentu pada pemegang kekuasaan di daerah pada tanggal 21 November. Informasikan melalui Kepala Dinas Pariwisata Pak Henry, langsung disambut dengan sangat gembira. Insya Allah Bapak Ketua sama Ketua saya bicara, kita akan booking di tempat tanggal 3 dan 4 Desember untuk
masyarakat Bukit Tinggi menyebut tokoh nasional. Tokoh Oke. nasional. Selanjutnya pada 2 hari setelah itu pimpinan partai menghubungi yang tingkat yang lebih tinggi. Oke. Salah seorang asisten yaitu Bapak Safnir. Ya. Bapak Safnir, beliau juga menyatakan sangat terbuka. Ya. Alhamdulillah, apa yang bisa dibantu oleh pemerintah daerah akan membantu. Baik. Untuk ini bukan agenda Nasdem, inilah agenda tokoh nasional yang kebanggaan kita kalau mampir di Bukit Tinggi. Kami akan kosongkan Jam Gadang. Ya. Beberapa saat pada sehari setelah itu, pimpinan kami melapor pada Sekda Oke. Kota Bukit Tinggi. Ya. Sekda Bukit Tinggi menyatakan Bapak terlambat. Ada agenda yang telah masuk suratnya, telah diagendakan acara namanya KMPI mengadakan acara UMKM di Jam Gadang. Ya. Sebagusnya Bapak melapor. Ya. Oke. Minta petunjuk pada wali kota. Sebenarnya surat itu dari KMPI masuknya tanggal 25 November. Kami Ya. melapor tanggal 21. Ya. Dihubungi pimpinan daerah. Wali Kota Bukit Tinggi Bapak Irman Sapar pada pagi besoknya. Wali Kota katakan KMPI telah 2 bulan memasukkan surat. Ya. Oke. Berdasarkan itu kami melihat tidak ada salah. Ya. Masalahnya koordinasi di antara stakeholder di pemerintah daerah yang kurang sinkron. Mungkin ada yang tidak nyambung. Baik. Antara pimpinan daerah dengan SKPD, dengan pejabat setingkat atau di atasnya kurang bersinergi. Akhirnya itu yang kecewa bukan kami. Ya. Kami dari kader partai seolah-olah tidak mampu. Yang kecewa itu Baik. masyarakat Bukit Tinggi. Baik. Baik. Kalau bagi kami tidak datang Anies ke sini, masyarakat sudah luar biasa. Oke. Baik. Tapi yang kecewa adalah masyarakat Sumatera Barat. Untuk itu kami silakan menilai. Kami tidak menyalahkan wali kota. Oke. Oke. Tidak menyalahkan kepala dinas. Kita positive Ya. thinking lah. Positive thinking. dalam Baik, ini baik, positive baik, thinking. baik, baik. Terima kasih Pak Rispaidi. Ya. Kelihatannya memang ada dentuman jam gadang lagi kelihatannya. Baik, Ya, ya. nanti kita bahas. Oke, sekarang kita ke sebelah kanan ke Om Pai. Om Pai, dengan dua tadi saya tidak akan menyampaikan isu kepada Om Pai karena Om Pai lebih banyak memegang daripada saya. Dengan opsi yang disampaikan oleh dua narasumber tadi, gimana pandangan Om Pai? Silakan Om Pai. Baik, terima kasih host. Terima kasih narasumber yang terdahulu telah menyampaikan statement ya terkait dari jam gadang hitung-hitungan ya. Ya. Tadi saya tangkapkan dari sisi kedatangan tokoh nasional. Ya. Tapi bagi saya secara pribadi berpendapat bahwa Kota Bukit Tinggi adalah rumah bagi siapapun. Ya. Siapapun yang datang ke Bukit Tinggi ya selayaknya sebagai warga kota yang baik tentu kita sambut. Baik. Dan tentu tidak ada kalkulasi atau rivalitas yang Ya. ditunjukkan kepada tamu kita. Tentu sebagai warga kota ya tentu kita harus melayani. Baik. Di sisi lainnya tentu pemerintah wajib memfasilitasi sebenarnya. Ya. Posisi jam gadang adalah ikon, Ya. ikon nasional kan. Jadi tidak bisa dipungkiri juga. Tidak lengkap rasanya kalau tokoh nasional tidak berfoto atau menghadiri Kota Bukit Tinggi. Baik. Baik. Kira-kira seperti itu, host. Oke. Baik. Sementara saya catat dulu. Ada rivalitas tamu kita. Nanti kita bahas. Oke. Baik. Kita ke sebelah kiri. Ke pengamat jurnalis Om Rid, versi dan pola pandang seperti apa yang akan Om Rid sampaikan dengan dua narasumber tadi. Silakan. Terima kasih, host. Baik, pemirsa, saya akan melihat dari perspektif, tentu perspektif pemberitaan Oke. terkait dengan isu atau
apa yang tadi sudah dilontarkan oleh narasumber yang terdahulu. Jadi kalau saya amati pemberitaan-pemberitaan mengenai apa yang tadi disampaikan oleh narasumber terkait dengan kedatangan salah satu tokoh nasional yang berencana untuk datang ke Bukit Tinggi, tidak terlihat ramainya pemberitaan. Saya agak heran karena tokoh nasional ini di hari-hari belakangan ini menjadi newsmaker yang secara logis itu harus menarik para jurnalis untuk menuliskannya, menceritakannya. Saya coba melihat dari sisi peran atau fungsi pers itu. Satu, dia adalah penyambung lidah dan dari keinginan masyarakat banyak. Itu wisdom of the crowd. Peran itu harus dijalankan. Lalu melihat apa yang terjadi, apalagi tadi informasi dari Nyak tadi mengatakan bahwa rencana kedatangan tokoh tersebut ke Bukit Tinggi, lalu tiba-tiba ada agenda lain, sehingga tentu terjadi polemik di masyarakat. Nah, peran jurnalis di situ adalah ini salah satu yang dapat membentuk opini terkait apa yang sedang terjadi. Terus ketiga, pers itu harus menjadi membantu masyarakat untuk memahami persoalan yang sedang terjadi. Nah, tentu ada banyak perspektif di situ. Saya tidak mau masuk ke perspektif politik ya, karena saya tidak akan membahas soal itu. Saya hanya melihat bagaimana peran pers terkait dengan isu ini. Apalagi jika kita kaitkan karena kita di daerah, tentu tidak lepas bagaimana peran pers daerah terkait dengan pemberitaan-pemberitaan yang terjadi di sekitarnya. Nah, saya kira itu aja dulu, host. Nanti kita bisa pertajam lagi. Baik. Terima kasih. Oke, masih ada. Kita tanya dulu ke Pak Ardianto. Pak Ardianto tadi menyebutkan masyarakat kecewa. Kecewa karena apa, Pak? Ya, jadi gini. Berarti Bapak udah bisa menyerap kekecewaan ini. Dan bukan saja berarti Pak Ardianto bisa menyerap kebahagiaan masyarakat. Kekecewaan sekarang. Kekecewaan dari sisi mana, Pak? Jadi begini, seperti yang disampaikan tadi dari narasumber dari Tuanku Rismadi, banyak yang menyampaikan kepada kita gitu kan, termasuk kepada panitia, pada partai, bahwa panitia ini ketua DPD-nya Bukit Tinggi Kakak Asril ya. Beliau dengan teman-teman dibantu dengan DPB ini sudah berusaha untuk mengantisipasi. Udah berkoordinasi, bagaimana tadi disampaikan gitu kan. Artinya memang dari sisi perencanaan itu memang sudah berproses gitu. Nah, sudah disampaikan tadi secara detail oleh kakak tuanku ya. Sehingga harapan dari masyarakat Sumatera Barat dan sekitarnya bukan cuman Bukit Tinggi, mungkin juga ada yang dari Pasaman, mungkin ada yang dari mana-mana kan. Untuk bertemu ya dengan tokoh nasional yang sangat ikon lah ya. Oke, sedikit Pak Ardianto. Tokoh nasional dimaksud? Ya siapa lagi kalau bukan Bang Anies kan gitu. Anies Rashid Baswedan maksudnya. Ya seperti baik, itulah. Kita koma dulu. Kita tahan dulu. Oke, Tengku Pak Rismedi. Tidak adanya sinergi, tidak adanya satu kata. Seperti apa yang tidak satu kata sinergitas? Dari proses kami mengajukan proses permohonan perizinan kedatangan ke Bapak Anies Rashid Baswedan ke Bukit Tinggi, kami melihat
eh, tidak ada sinergi antara jawaban daripada SKPD yang bertanggung jawab Dinas Pariwisata Bapak Henry dengan asisten cukup sinergi, cuma dengan tingkat yang lebih tinggi sekdanya dan apalagi kepala daerahnya tidak nyambung sama sekali. Karena disampaikan oleh kepala dinas sampai sekarang belum ada yang, jadi kami akan prioritaskan ini jam gadang adalah untuk nyambut kedatangan Anies. Baik. Disambut berikutnya oleh asisten, kami akan bantu apa yang dapat kami bantu. Tidak satu bahasa. Sedangkan sampai pada puncak pimpinan Beda lagi. dan setelah disampaikan oleh pimpinan Sekda kembali ke Dinas Pariwisata, permohonan KMPI baru tanggal 25 Desember, kami tanggal 21. Ya. Jadi jawaban wali kota telah 2 bulan. Oke. Ternyata tanggal 2 sampai tanggal 5 ada acara KMPI. Ternyata hari ini belum ada acara KMPI. Oke, baik. Ditahan dulu. Ya. Pak Tengku. Oke, sedikit Om Pai. Ada rivalitas terhadap tamu. Maksudnya isu nasional udah masuk ke Bukit Tinggi. Demikian penyampaian. Oke, kita tahan dulu. Oke, baik. Lentera Rakyat Official, dimanapun Anda berada. Kita akan kembali. Kita biarkan satu yang lewat ini. Baik, kembali lagi bersama saya Suwarno dalam Lentera Rakyat Official. Obrolan santai terukur. Dan kembali kita berbincang dengan para narasumber kita. Jam gadang mulai hitung-hitungan. Rupanya ada rivalitas untuk tamu kita yang dinyatakan oleh Om Pai. Kita kasih Om Pai, kita tanya lagi Om Pai, tadi terputus. Om Pai, Ya. Rivalitas untuk tamu kita. Berarti ada indikasi, bukan indikasi lagi. Tercium, udah tercium berarti. Iyalah. Tinggal menangkapnya ini. Benar apa ya Anies tak diterima ini? Apa? Dengan rivalitas apa maksudnya? Silakan, Om Pai. Baik ya, kalau saya sih dari kacamata sebagai jurnalis tentu secara implisit Ya. ini udah tahun-tahun politik kan. Udah tahun-tahun politik ya. Dan harusnya temanya bukan jam gadang hitung-hitungan, ini udah Ya. masuk ke ranah Anies. Kenapa Anies ditolak ke Bukit Tinggi? Ya. Nah, ini juga harus dijelaskan dari si DPD Nasdem, Ya. bagaimana komunikasi politik dengan partai politik penguasa sekarang. Tentu juga ada pendekatan secara komprehensif. Gitu. Yang maksudnya ditolak itu ditolak oleh siapa? Ya tentu kalau saya dengar dari narasumber tentu jelas ini bagaimana lokasi di sisi yang diajukan oleh panitia ya, itu tidak ada kegiatan lain. Tapi di sisi lain saya berpendapat bahwa Bukit Tinggi kan tidak hanya di jam gadang. Ya. Bisa saja berkunjung ke Panorama, bisa saja untuk berkunjung ke Pasar Atas, kan nggak harus ke Lapang Kantin. Ya. Atau mungkin di perbatasan kota juga boleh, Anies. Ya. Ya seperti itu sebenarnya. Jadi sebenarnya perlu kejelian dari panitia saja sebenarnya. Oke. Ya kan tidak harus sambil lewat pun juga melihat tokoh nasional ini mau berbelanja atau segala macam. Oke, baik. Dengan kedatangan Anies ini ke Bukit Tinggi, berarti ini suatu momentum. Ini sangat momentum sekali. Momentum sekali. Siapapun tokoh nasional ya. Baik. Jadi jangan dibawa ke ranah yang terlalu menjadi jurang pemisah. Ya. Kita belajar dari, kalau saya lihat ya secara pemberitaan, dari periode presiden dulu kan udah terpecah-pecah. Ya. Ini jangan dimulai lagi. Ya. Udah cukup. Ya. Kita harus mendewasakan dalam konteks secara berpolitik. Baik, jurang pemisah maksud dengan masyarakat atau dengan pengambil kebijakan? Itu dengan kebijakan. Pengambil Seperti kebijakan. Kenapa? Di sisi lain tentu kenapa saya bicara rivalitas, Ya. penguasa kan partainya berbeda. Oke. Gitu aja. Baik, kita tahan dulu. Om Pai. Oke, saya kembalikan ke Pak Rusmedi. Berbeda katanya. Berbeda partai. Berbeda pilihan. Apakah sudah sejauh itu isu nasional tokoh ini untuk merasuk dengan eskalasi politik yang ada di lokal Bukit Tinggi? Silakan.
Pak Tunggu. Kami memikir belum sejauh itu yang Belum kami sejauh itu, belum baik. sejauh itu. Cuma tidak tahulah ya dari segi pengambil kebijakan. Ya. Kita melihat Nasdem pun melihat Anies sebagai tokoh nasional yang datang. Baik. Beliau kan baru bakal calon. Ya. Siapa saja bakal calon atau tokoh nasional ke Sumatera Barat, ke Bukit Tinggi, kita harus dengan terbuka. Ya. Apalagi sekarang masyarakat antusias sekali ingin melihat Anies, ingin bertemu langsung dengan Anies. Masalah beliau apa jadi calon presiden, jadi itu kan masalah lain. Ya. Nah, setelah itu beliau pun mampir ke Bukit Tinggi. Kalau di agenda, di rencana awal itu Pak Jenderal, tidak lebih dari 2 jam. Ya. Tidak lebih dari 2 jam. Kalau memang ada acara KNPI tanggal 2 sampai tanggal 5, tidak akan mengganggu. Hanya salam-salaman, ketemu sama masyarakat, seluruh elemen, berbeda pandangan, berbeda partai, tidak ada masalah. Beliau sebagai tokoh. Tapi menurut kami ini mungkin ada miskomunikasi, bisa dari pengambil kebijakan atau memang juga dari kami ada hal-hal yang perlu kami evaluasi. Cuma kami yakin pada kesempatan mendatang atau besok beliau datang, kami yakin agak sebentar beliau akan mampir. Kami harap akan mampir di Bukit Tinggi tanpa mengganggu agenda-agenda ada di Bukit Tinggi. Kenapa mesti harus protokol ya? Kenapa harus mengurus? Seandainya melancong sebagai wisata kan juga bisa. Kenapa? Ya, panitia sesuai dengan instruksi dari pusat tentu kita berharap karena beliau tokoh nasional, minimal beliau tentu akan ada berfoto sama masyarakat, melihat jam gadang, ada peninjauan ke pasar atas atau makan di nasi kapau umpamanya, tentu kan perlu artinya karena dari pemerintah daerah kita itu berkomunikasi karena kita memakai sarana pariwisata, pasar, jadi kan perlu nanti ada sesuai dengan protokol lah sebagai tokoh nasional. Tentu panitia lokal tentu mengurus ini, mengkomunikasikan dengan yang bertanggung jawab di Kota Bukit Tinggi. Kita lakukan. Panitia yang nggak beres komunikasinya itu bagaimana? Atau prosedur? Enggak, ini bukan semuanya, kita enggak. Menurut saya bukan masalah penitiannya atau pemerintah daerah, ini untuk bahan pembelajaran untuk masa mendatang gitu artinya. Untuk bahan pembelajaran ke depan, ya? ke semua pihak lah, kita semua pihak gitu. Berarti kesan sementara masih ngambang, belum ada keputusan untuk kunjungan ini. Yang jelas besok Anies insya Allah udah positif, turun di Bin jam 15 turun di Bin menuju Kaitanam, Padang Panjang. Diharapkan dari Padang Panjang, setelah selesai beliau di Padang Panjang di Bancarlaweh, diharapkan kita berharap semua beliau sempat mampir minimal. Baik. Sesuai dengan ya. Oke, sekarang saya ke pemerhati, jurnalis, Om Rik. Coba, bagaimana Om Rik selaku pemerhati melihat ada suatu prosedural yang dilalui, kaburnya suatu pendirian, atau apakah ada rivalitas untuk tamu kita, atau politik nasional mempengaruhi isu politik nasional ya? Mempengaruhi Bukit Tinggi. Jam gadang dengan itu yang dikatakan apakah jam gadang udah mulai berhitung itu. Silakan. Terima kasih, host. Sekali lagi, saya akan sulit untuk masuk ke masalah-masalah politik. Baik. Jadi saya bukan pengamat politik, saya juga bukan pengamat fenomena sosial gitu. Cuman sebagai pemerhati jurnalistik pers pada umumnya, sekali lagi saya sampaikan bahwa sangat minim informasi mengenai kedatangan tokoh nasional ini. Ya secara lugas tentu seperti apa yang disampaikan ini mengenai Pak Anies Rashid Baswedan yang ingin berkunjung ke Bukit Tinggi. Kalau boleh saya cerita sedikit bagaimana kaitan Anies dengan Bukit Tinggi. Pertama kali dia menginjakkan kaki di Bukit Tinggi ini tahun 1994 pada saat Anies masih menjadi mahasiswa di Yogyakarta. Itu setelah dia membaca, karena kegemarannya membaca buku-buku tentang tokoh-tokoh nasional.
Lalu ada rasa keinginan yang kuat untuk berkunjung ke Bukit Tinggi. Baik. Lalu tahun 1994 dia punya kesempatan, pada saat itu dia berangkat sendirian naik bus sampai di Bukit Tinggi. Ya. Dan tidak ke Bukit Tinggi saja, tapi beliau juga sempat mampir di Padang Panjang juga. Oke. Tapi Bukit Tinggi buat Anies, dan itu dibuktikan dari wawancara dia terakhir. Seingat saya itu ada di salah satu channel di media sosial. Dia mengatakan bahwa Bukit Tinggi punya tempat tersendiri buat dia. Betul, betul. Ada satu keistimewaan itu. Yeah. Selain Bukit Tinggi ini alamnya indah gitu, ada jam gadang di situ. Yeah. Bukit Tinggi juga dikenal melahirkan banyak tokoh nasional, dan itu buat Anies adalah sesuatu yang istimewa. Oke. Baik. Saya melihat dari perspektif itu. Perspektif itu baik. Sekarang kita tanyakan lagi ke Pak Argianto. Mana? Mungkin dari sisi kacamata tidak bisa dilihat dari pemerhati, dari jurnalis tadi sudah disampaikan. Ya. Menurut kacamata Pak Argianto, benar ada rivalitas untuk tamu kita itu? Ya, ini mungkin masyarakat bisa membaca gitu ya. Baik, baik. Nah, yang kedua, saya mungkin hanya melihat dari begini. Hari ini kan ekonomi kita ini kan baru mulai bangkit. Ya. Masyarakat hari ini sebagian di beberapa kota ini Ya. ada yang gulung tikar, Ya. kan akibat COVID Oke. 2 tahun yang lalu. Baik. Hari ini sudah mulai bergerak. Ya. Jadi kalau dari sisi ekonomi sebetulnya dengan kehadiran pelancong-pelancong dari Pekanbaru, dari Ya. mana saja gitu kan, Ya. mau artis dia, Ya. mau siapa apa saja gini kan, ini tentu akan membawa dampak ekonomi itu mulai dari yang pedagang kaki lima Ya. sampai dengan di pasar atas. Baik. Ini akan merasakan gitu kan. Nah, itulah namanya bagaimana kita itu untuk meningkatkan ekonomi ini tidak hanya hitung-hitungan kalkulator dengan Baik. kunjungan-kunjungan. Ya. Sehingga mungkin saya melihat ini ada momentum yang sayang gitu ya. Ya. Bagi masyarakat kita yang di Sumatera Barat, khususnya di Bukit Tinggi gitu ya. Apa kurang peliputan, kurang diliput, kurang di blow up, atau bagaimana menurut Bukan, jadi dengan ketidakhadiran Bang Anies di Bukit Tinggi, jadi momentum ini yang tadinya masyarakat akan mendapatkan keuntungan, efeknya ya? ya kan? Ini menjadi momennya hilang. Momen hilang. Jadi ya mungkin beruntunglah yang di Padang Panjang, mungkin Ya, yang di Padang. Oke. Baik. Itu ya. Baik, Pak Argianto. Oke, sekarang saya ke Om Pai. Disampaikan tadi oleh Om Ridwan, sangat minim peliputan. Loh, ini pada kemana? Silakan Om Pai. Dalam konsentrasi politik tentu kita melihat fungsi media juga sebagai informasi publik, Ya. tapi di sisi lainnya juga industrial. Ya. Ya, tentu ini media melihat kan ini posisinya Anies dalam konteks calon, Ya. bakal calon nomor 1 di Indonesia ini kan tentu melihat dari sisi kacamata industrial, bisa juga media melihat seperti itu. Ya. Dan bisa juga dari sisi komunikasi partai pengusung. Ya. Kalau kita melihat misal di daerah kan tentu menunggu atau misalnya mendapat referensi, Ya. bisa jadi dari DPD misalnya mengadakan rangkaian kegiatan sebelum Anies hadir Ya. di beberapa titik yang telah ditentukan oleh panitia. Oke. Sebenarnya ada rangkaian kegiatan. Kita media misalnya pastilah kita meliput. Ya. Tapi memang karena apakah ini momentum, ya kita melihatlah persaingan apa segala Maksudnya macam. persaingan media, Bukan. persaingan pemberitaan, persaingan partai, Tentu persaingan dalam politik. Kalau media Oke. sih kan kita pasti meliput saja. Kalau Siap, Anies siap. hadir ke sini kita liput. Kalau toh misalnya pastilah media kalau Anies datang di ini pasti ada liputan. Tapi kenapa tidak menjadi media darling ya dalam Ya. konteks kalau dulu kan menjadi presiden dulu, misal baru dari bakal calon langsung menjadi media darling. Oke. Sebenarnya tuh gimana treatment ya, Ya. atau strategi dari partai pengusung. Baik, baik. Ditahan dulu, Om Pai. Oke. Pak Rismaidi,
tadi disampaikan ada persaingan politik. Persaingan politik seperti apa, Pak? Ini baru tahun 2022, ini baru Desember, Pak. Kami pernah mengatakan beberapa minggu atau bulan yang lewat di sini juga. Ya. Seolah pilkada ini di Bukit Tinggi ini belum pernah selesai-selesai ya. Sudah selesai, Pak. Sebenarnya seorang pemimpin itu kalau setelah pilih jadi pemimpin, jangan semua itu dilihat dari kacamata politik. Ya. Oke. Setelah terpilih itu dia menyampingkan dulu dari partainya, ini partai siapa, ini siapa. Dia sebagai bapak rakyat. Sekarang masalah Anies Baswedan mau ke Bukit Tinggi adalah diharapkan, saya jamin lebih 50% masyarakat Bukit Tinggi dan sekitarnya ingin bertemu dengan. Harusnya pemerintah daerah ini harus mengapresiasi ini dan harus menyalurkan. Bukan ada langkah-langkah seolah menghalangi kehadiran Anies. Langkah-langkah menghalangi. Dari kronologis yang kami sampaikan, seolah-olah ada upaya untuk supaya Anies tidak hadir di Bukit Tinggi berdasarkan yang kami sampaikan tadi, keterangan dari stakeholder yang terkait. Seolah-olah ada langkah untuk supaya Anies jangan sampai di Bukit Tinggi. Dan kalau itu kan masyarakat kecewa. Masyarakat kecewa kalau ya di Sumatera Barat beliau sampai. Apa disampaikan oleh Om Pai tadi? Apa yang disampaikan oleh Bapak Jenderal Pak Yanto? Kalau beliau hadir sini kita lihat sebagai tokoh nasional. Minimal pasar atas ramai dikunjungi oleh Sumatera Barat wilayah 1. Numpuk di sini. Sanjay habis, nasi kapau habis, restoran penuh. Baik, tadi dikatakan ada suatu penghalang-halangan, Pak ya. Saya bukan penghalang, tapi seolah-olah ini melihat dari kalau seorang pemimpin setelah terpilih jadi pemimpin, dia jangan selalu melihat dari kacamata politik. Dia telah jadi pamong. Pemimpin bagi seluruh rakyat, bagi seluruh elemen. Baik, tahan dulu Pak Arismedi. Satunya Om Pai. Tadi ada yang ketidaksinkronan. Sedikit saja dari Om Pai. Apakah ini juga karena belumnya sangat minimnya liputan atau tidak terblow up? Atau memang pengaruh kondisi politik itu tadi? Enggak, ini sebenarnya kalau saya menangkapnya ini kan komunikasi dari partai pengusung. Tadi saya sebutkan bahwa dalam kacamata saya ini sebagai media saya baru tahu kalau ada permasalahan kunjung Anies ditolak karena ada kegiatan yang sama di hari kunjungan. Di sisi lainnya komunikasi DPD Nasdem Bukit Tinggi juga lemah terhadap media. Baik. Iya, komunikasi DPRD Nasdem. Bukan DPD. DPD Nasdem. Pengurus partai lah. Iya lemah juga dalam konteks. Baik gini Pak, jadi sebetulnya saya kurang sependapat kalau dibilang lemah. Oke, baik. Karena Kakak Astreli dia sudah berkomunikasi cukup intens. Ya mungkin gini. Maksud saya itu secara internal ya. Tapi dari sisi GBR kita tidak lihat baliho atau yang istilahnya walaupun secara kunjungan Anies mungkin dari Kota Padang ke Padang Panjang. Tapi untuk Kota Bukit Tinggi, Agam itu tidak GBR sama sekali. Tidak ada GBR sama sekali. Jadi kalau misalnya komunikasi itu secara media baik itu plafonnya itu seperti baliho atau media pers, media, ada kan aja dalam konteks konversi pers, kita mau kunjungan, ada rangkaian kegiatan, ini kan kita juga tidak tahu. Kita tidak tahu. Bagaimana rangkaian kegiatan itu baru di-share via WA ke WA, kemudian bagaimana apakah kunjungan ini dipastikan tanggal berapa, ini kan kalau nggak salah ini ada jadwal yang mundur kan? Mundur, maju lagi, mundur lagi, sudah itu ada konflik internal kalau nggak salah kita lihat antara aliansi pendukung masyarakat dengan internal partai ini kan beredar di WA nih, warawiri kan? Oke, baik. Ke Pak Argianto saya. Dengan ada demikian apa langkah kira-kira untuk menyikapi agar terwujud keinginan dan maksud yang mau dicapai? Silakan Pak. Ya, jadi karena ini memang kan sudah diputuskan ya. Pertimbangannya kan memang ini karena kunjungan Bang Anies ini kan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem yang katakanlah tadi dibilang diperkenalkan. Tapi sebetulnya dia sebagai sosok manusia biasa yang baru selesai menjabat jadi gubernur, menikmati waktunya, jalan ke Medan, jalan kemana, sama aja lah. Dan saya melihat dari, maaf sebagai kami dari Nini Mama,
dari ini Mama ini awak kok sebenarnya kalau kedatangan tamu kok disambut dengan tangan terbuka. Ya. Ya. Jadi jangan sampai nanti kalau hari ini seolah-olah nih tadi Ya, jadi oke. seolah-olah mungkin ada penghambatan gitu ya. Apakah nanti calon presiden dari partai lain juga akan diperlakukan yang sama? Oh gitu. Kan nanti ini akan menjadi polemik begitu. Betul, betul. Maka itu bagi kami dari Nini Mama, kebetulan Ambo sebagai ketua 1 Elkam Sumbar, Ya. siapapun calon presiden yang akan datang ke Sumatera Barat, Ya. kita sambut dengan baik. Ya. Karena kita pastikan bahwa presiden berikutnya itu adalah putra bangsa yang terbaik. Oke. Sama pun tak boleh. Ya. Kalau sama ya merugi gitu kan. Ya. Pasti presiden itu harus yang terbaik. Baik. Oleh karena itu kita hargai, kemudian kita fasilitasi seperti yang disampaikan. Ya. Gitu. Baik. Sedikit kepada Om Rick. Disampaikan tadi sangat minim peliputan. Menurut kacamata Om Rick selaku pemerhati jurnalis bagaimana? Silakan. Baik, Sedikit saja. baik, Host. Saya menyambut apa yang dikatakan oleh Pak Pai tadi. Ada tadi statement Pak Pai mengarah kepada adanya keberpihakan jurnalis, entah kepada apa, saya tidak tahu konteksnya tadi Keberpihakan. arahnya kemana. Namun saya tangkap keberpihakan. Oke, Lalu- ditahan dulu. Oke, Lentera Rakyat Official, pemirsa dimanapun Anda berada. Mulai situasi udah menggelinjang-gelinjang di dalam Anies. Oke, kita lanjut pada sesi ketiga. Jangan ada mulai hitung-hitung Anies kok ditolak. Kita biarkan satu nih yang lewat. Baik, kembali lagi bersama saya Suwana dalam Lentera Rakyat Official. Tetap obrolan santai terukur. Kita kembalikan lagi dulu kepada Bapak Rismaidi. Pak Rismaidi tadi ada menyatakan pada titik sesi kedua kita tadi, artinya sangat minim peliputan. Tidak juga salah DPD dengan kunjungan Mas Anies ini. Kenapa mesti? Apakah tidak dimediakan, tidak diundang media atau seperti apa? Silakan. Makasih banyak, Os. Sebenarnya pada tanggal 23, Ya. setelah kami komunikasi dengan stakeholder yang bertanggung jawab dari pemakaian prasarana untuk Ya. kedatangan Anies, kami telah malam tersebut telah sepakat besoknya akan konferensi pers dengan teman-teman wartawan. Oke, konferensi pers ya. Dengan seluruh media yang ada di Bukit Tinggi. Baik. Telah menjadwalkan gitu kan. Tahu setelah kami cek di lapangan, komunikasi dengan ternyata di hampir 80% teman-teman media itu ternyata melakukan kunjungan ke Sumatera Utara yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Kebetulan apa memang diciptakan? Ini saya itu tidak tahu, itu ranahnya itu beda kan. Oke, baik. Tapi setelah saya cek memang sebagian besar kawan-kawan wartawan yang ada di Bukit Tinggi bersama kepala daerah berada 1 minggu itu di Sumatera Utara, di Medan dan daerah sekitarnya. Oke. Jadi akhirnya kami menunda, Ya. menunda itu konferensi pers, dan setelah itu apa yang terjadi kami telah jelaskan tadi. Ternyata setelah Bapak Wali Kota kan duluan balik, kami cek, ternyata Bapak Wali Kota nyatakan tempat itu memang tidak bisa kami pakai. Ya. Jadi kawan-kawan media kalau tidak salah baru hari ini balik, baru hari ini. Jadi insya Allah nanti sejalan dengan itu tentu kami ingin sangat butuh dukungan dari media. Oke, baik. Dan tidak ada kami melupakan. Itulah sebabnya belum ada pemberitaan oleh media lokal mengenai jadi atau tidak jadinya kedatangan di Kota Bukit Tinggi. Baik. Ya. Oke, ke Om Rick.
ada fenomena ini menurut pemerhati jurnalis gimana? Adanya fenomena ini, silakan. Terima kasih host. Saya cukup kaget mendengar informasi dari Pak Smaidi barusan tentang apa tadi Kunjungan kata yang tepat itu menghilangnya jurnalis di Bukit Tinggi, dalam Karena minggu tadi terakhir ya. seingat saya Pak Smaidi menyatakan hampir 80%. Iya. Oh, Jurnalis yang biasa itu di rumah Begonjong, di balai kota dan di DPRD dan hilang semua. Berkumpul di Medan bersama pimpinan daerah. bersama pimpinan Pimpinan daerah. daerah. Tidak semua, ada yang tinggal 1, 2, 3 yang tidak biasa nongkrong di sana. Sebelum Om Red menjawab, sebentar. Om Pai, kenapa tidak ikut? Saya, Ya, ya memang nggak mau ikut. nggak mau ikut. Oke, baik. Ditahan dulu. Oke, Om Red, silakan Om Red. Baik. Ini Saya terpotong tadi. Sudah mau keluar ya. Oke. Saya coba menarik ke tadi yang disebutkan oleh Pak Pai mengenai pers industri. Ya. Ini ada kaitan dengan pers industri. Baik. Jadi ada industrialisasi pers, ada Ya. pers industri. Ya. Nah, mengenai pers industri, pada saat HPN tahun 2011 dulu, Bapak Bagirmanan waktu itu Ketua Dewan Pers, Ya. itu sempat membahas mengenai pers industri. Pers industri. Pers industri tentu kita lihat dia sebagai bagaimana pers dalam konteks keekonomian. Ya. Tentu pers harus hidup dan segala macam ya. Iya. Dia harus bertahan, dia harus menghidupi dirinya, termasuk wartawannya. Nah, dalam konteks itu, lalu ada kemudian masuk kepentingan-kepentingan. Ya. Dia melihat peluang, Ya. bisa menggunakan kesempatan itu. Oke. Kita lihat ada pemodal-pemodal yang masuk ke industri pers. Ya. Itu sah-sah saja sebenarnya. Ya. Jadi ada beberapa kelompok yang memanfaatkan itu. Itu seperti kelompok kepentingan baik ekonomi maupun politik, kelompok mapan, establishment, atau kelompok pers yang partisan seperti pers politik. Kita tahu ini bukan hal baru. Oke. Kita bisa lihat amati 15 tahun terakhir bahwa banyak pers kemudian lebih condong ke politik tertentu. Oke, sedikit. Ya, Om Red. Itu berita itu kan ada media online, ada media cetak. Kan begitu. Nah, kalau di blow up itu di dalam media sosial, buzzer itu yang membentuk opini publik termasuk pers juga? tidak. Tidak ya? Tidak. Oke, dilanjut. Oke, jadi saya bicara tentang pers saja. Oke, baik. Sebuah lembaga yang memang diatur, ada aturannya di Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Ya. Oke, jadi Bapak Bagirmanan waktu itu mengatakan seperti ini. Kepentingan ekonomis acapkali mendorong pers bersikap partisan. Oke, baik. Lalu konteks pers daerah. Pers daerah yang melakukan berbagai bentuk kerjasama dengan pemerintah daerah. Ya. Sadar atau tidak, dia otomatis menjadi partisan sebagai konsekuensi imbalan yang diterima. Iya. Nah, Oke. imbalan ini saya nggak mau sebut imbalannya apa, Iya, entah baik. fasilitas, entah berupa apa gitu. Oke, apakah termasuk jalan-jalan? Saya teruskan dulu sebentar, Pak. Oke, baik. Jadi pers semacam ini, Ya. dia dengan gampang mengorbankan kepentingan publik demi Oh. kepentingan sendiri. Oh, Nah, kita lihat apa itu kepentingan publik. Kepentingan publik adalah, saya coba masuk ke independensi pers yang selama ini selalu didengung-dengungkan. ya. Kalau kita bicara independensi pers, kita tarik kalau dalam arti sempit, dia dianggap dia tidak independen itu ya, dia tidak ditarik ke kiri ke kanan gitu. Namun jika dia menyangkut kepentingan publik, maka Publik ini masyarakat, Pak ya? masyarakat Bukan kepentingan politik. bukan Oke, baik. pers bukanlah mutlak tidak memihak. Oke. Itu judulnya. Ya. Namun, apabila menyangkut kepentingan publik secara luas, justru pers wajib memihak pada kepentingan masyarakat banyak. Wajib memihak pada kepentingan masyarakat Ya. banyak. Saya coba tarik ke kasusnya Anies. Ya.
Anies sekarang adalah magnet pemberitaan. Ya, Pak Pai bilang media darling ya. ya, Saya bilang newsmaker hari ini. ya, Tentu publik punya hak ya. untuk mendapat informasi Baik. terkait rencana kedatangan Anies ini Ya. ke Sumatera Barat secara umum Ya. maupun khususnya kepada kota Bukit Tinggi ini. Oke. Kira-kira seperti itu. Oke. Oke. Nah, tentu Hmm. yang kedua adalah tentu pers ini juga harus berimbang. Ya. Walaupun dia memihak kepada publik, dia harus berimbang. Itu yang Ya. namanya imparsial. Ya. Ya. Parsial. Dia sebagai sebuah unsur independensi yang berarti berimbang. Berimbang. Oke, baik. Ditahan dulu. Sedikit ke Om Pai. Dalam kondisi seperti ini, kurangnya di blow up berita, belum adanya blow up peliputan, ini termasuk keberimbangan? Kurang di blow up-nya. Ya. Mungkin saya melihat dari sisi seperti ini. Dalam konteks komunikasi media massa atau bagaimana ini bisa menjadi sebuah liputan, tentu bagaimana komunikasi para pihak sebenarnya. Ya, Dan baik. juga mungkin dari masing-masing media juga memilih tema atau informasi apa yang disajikan buat masyarakat atau publik gitu. Tapi di sisi lainnya yang harus kita sadari bahwa bisnis pers ini sebenarnya itu bisnis kepercayaan. Kepercayaan. Karena kalau dalam konteks bisa kita lihat saat sekarang ya sebagian besar ya di era konvergensi media ini, media mana yang tidak berafiliasi dengan partai politik. Tapi masyarakat juga cerdas. Betul. Baik. Mana media pers yang partisan, Ya. apalagi Ya. tadi Om Red menyebutkan bahwa di daerah kan konsekuensi kerjasama. Ya. Ya saya juga pernah mengkritik Ya. yang menjadi catatan dalam konteks kerjasama itu kan sebenarnya bukan pemberitaan. Ya. Ini kan juga menjadi Oke. tanda tanya juga sampai sekarang karena industrial media di daerah itu kan pemerintah daerah. Ya. Tentu konsekuensinya ya tergantung selera kan. Tergantung selera. Selera pimpinan. Oke, baik. Sedikit Om Pai. Tadi nggak mau ikut atau tidak diikutkan? Memang saya tidak pernah memilih untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintah daerah. Oke, baik. Berarti yang statement yang tadi itu kemurnian bukan karena Selama sakit hati, saya ya? berkarir sebagai pers, Ya. satu kali pun saya tidak pernah terlibat kegiatan, tidak pernah kerjasama dengan pemerintah daerah. Oh, gitu. Itu saya garansi. Oke, baik. Sedikit Om Red. Apakah benar seperti itu? Sependapat seperti itu? Oh, Pilihan aja sebenarnya. ya itu pilihan. Namun Maksudnya pilihan apa? pilihan dari masing-masing individunya lah, Pak. Oh, Gitu. Namun baik. kalau kita lihat, kita tarik ke dasarnya, Ya. saya coba tarik ke dasar ke filosofinya Ya. sebagai the fourth state of democracy, Oke. jadi pilar keempat dari demokrasi, dia penopang demokrasi. Ya. Di mana kita tahu sistem demokrasi inilah sistem yang memang kita sepakati hari Ya. ini, di mana demokrasi itu dia topangnya pilarnya. Ini demokrasi. Demokrasi itu dia menopang kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat ya. Di atas. Di atas Itu kepentingan rakyat. jelas. Yang dikatakan trust industri tadi. Apapun itu, begitu kita tarik ke atas nama demokrasi, Ya. di mana pers adalah salah satu pilar dari demokrasi, tentu tujuan utamanya adalah rakyat. Oke. Sehingga konteksnya tadi, seperti Pak Pai bilang tadi, ini pilihan dia memilih untuk mengambil berita ini atau tidak. Betul, Ya. saya setuju dengan Pak Pai. Namun, Sekarang setuju, tadi nggak setuju. dalam konteks itu saya setuju. Oh, setuju, oke. Ya, namun baik. perlu diingat Pak Hos ya, bahwa pilihan itu harus didasari dari apa yang dirasakan oleh masyarakat. Apa yang Makanya saya dirasakan bilang masyarakat? pers itu adalah sebuah seni Ya. untuk merasakan apa yang sedang dirasakan oleh masyarakat. Oke, baik. Tahan dulu. Sekarang saya ke Pak Argianto. Pak Argianto, Hmm. rasanya udah komplit penderitaan. Bukan penderitaan, kebahagiaan ini. Keinginan masyarakat pertemuan dengan Anies. Iya. Tidak terbelah, tidak terliput. Kata informasi tadi dari Pak Tuanku, lagi jalan-jalan. Nah, begitu komplit sudah yang dirasakan ini. Apa yang
mau Pak Argianto sampaikan melihat kondisi di jam gadang mulai hitung-hitungan untuk 2024, silakan. Ya, jadi yang pertama yang mungkin saya sampaikan mewakili kakak-kakak ya, Siap. yang ada di DPD Nasdem di Bukit Tinggi. Baik. Saya tahu dan saya percaya kepada kawan-kawan yang di Bukit Tinggi, dan kita pantau memang di DPW. Kebetulan juga memang saya salah satu pengurus di DPW juga, yang insya Allah nanti kalau tidak ada halangan ya, mereka sudah berusaha. Oke. Jalur sudah ditempuh Ya. secara administrasi, Ya. koordinasi. Ya. Mungkin jurnalis pasti tahu bahwa di dunia ini sebetulnya berdasarkan survei dari majalah Times, semua persoalan itu selesai dengan persentasenya 75% itu komunikasi Komunikasi. dan koordinasi. Oke. 25% itu tinggal hanya administrasi aja. Oke. Jadi 75% itu adalah Komunikasi. 25% itu administrasi. Baik. Dalam kunjungan Anda sini 75% Sudah dilakukan oleh teman-teman dari Bukit Tinggi Komunikasi. Nasdem. Iya. komunikasi. Kita berkomunikasi, Ya. ditindaklanjuti dengan koordinasi, Ya. dan Hasilnya tetap seolah-olah. ya hasilnya memang masyarakat semuanya tahu bahwa Ya. kita memang terpaksa ya. Mungkin kalau saya bilang mohon maaf ini agak terpaksa ini untuk menghormati lah. Ya. Kita positive thinking kepada pemerintah di Bukit Tinggi ini, Ya. dan juga mungkin kita mengambil hikmahnya gitu ya. Mengambil hikmahnya. Mengambil hikmahnya sehingga atas nama Nasdem Bukit Tinggi, Ya. kita menyampaikan permohonan maaf. Mungkin sebetulnya Anies ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Oke. Saya yakin insya Allah kita akan bawa ke Bukit Tinggi sebagaimana Pak Pe tadi, dan ini masih ada waktu. Mungkin Ya. kita akan coba berkoordinasi lagi apabila dalam waktu dekat ini tidak Tolong bisa. di set jadwalnya dengan tidak jadwal jalan-jalan, Pak. Ya, nanti Oke. kita akan bawa ke Bukit Tinggi nih Pak. Ini Oke. kampung halaman kita nih Pak. Baik, baik. Baik. Saya ke Tuanku dulu, ke Tuanku Arismedi, Pak Arismedi. Komunikasi sudah 75%. Iya. Hasilnya juga sudah terlihat. Iya. Kata Pak Argianto, kita tetap positive thinking. Iya. Positive thinking dalam kondisi ini konteksnya seperti apa, Pak Arismedi? Ya, positive thinking artinya kita itu masing-masing mengevaluasi biar masyarakat menilai kami apa yang disampaikan oleh Om Pai tadi. Ya. Tentu kita juga masukan dari beliau mengenai koordinasi dengan kawan-kawan media. Tentu kita akan sebagai bahan Ya. untuk lebih baik ke depan. Juga dengan unsur-unsur lainnya, tentu kita tidak menyalahkan, tapi semua kita harus Ya. mengevaluasi diri. Ya. Juga tentu kami harapkan juga para pemegang kepentingan Ya. pemerintah daerah tentu juga artinya dengan lebih nanti akan mengevaluasi bagaimana koordinasi di tingkat bawah atau bagaimana masukan-masukan disampaikan pada pimpinan daerah. Sebab kalau tidak nanti masyarakat merasa dibohongi. Dikatakan ada acara KNPI oleh wali kota yang mengatakan. Wali kota kan tanggal 2 sampai tanggal 5. Tidak ada ruang untuk Anies, hanya sejam atau 2 jam untuk tampil di jam gadang. Ternyata kalau itu tidak, berarti masyarakat menilai siapa yang bohong. Panitia yang bohong atau yang menyatakan itulah terjadi. Kita silakan pada masyarakat Sumatera Barat, masyarakat Bukit Tinggi menilai apa sebenarnya yang terjadi. Ya. Mudah-mudahan ini hanya miskomunikasi. Mudah-mudahan hanya komunikasi. Ya. Baik. Ya. Sekarang baru 22. Iya, Ini baru tahun 2022 loh, Ya. Pak Arismedi. Iya, Belum iya. 2023. Nah, iya, iya. dengan tekanan seperti ini di 22, maka akan 2 kali lipat pada 2023. Masih tetap positive thinking berharap juga. Kami pribadi atau sama dengan Pak Argianto tidak bisa mengatakan ini vonis. Jadi mudah-mudahan jadi pembelajaran bagi kita semua. Bagi pemerintah daerah juga pembelajaran. Siapapun tokoh nasional pada sampai siapapun yang datang ke Bukit Tinggi, tentu kita akan fasilitasi. Pemerintah daerah wajib memfasilitasi. Karena ini adalah bagian dari kehendak rakyat. Ya. Ada si A, ini ada pendukungnya rakyat. Ada si B, ada pendukungnya rakyat. Ya. Pemerintah daerah tentu akan menempatkan dia sebagai tokoh. Jangan ditempatkan, kalau setelah jadi pemimpin jangan tempatkan ini bukan ini unggulan saya. Kalau setelah jadi pemimpin rakyat, dia ada semua mewakili apa disampaikan oleh Om Ridwan tadi. Oke. 60% untuk rakyat, pers harus berpihak.
Ya. Begitu juga kalau ada kepentingan lain-lainnya, kalau sudah 60% rakyat menginginkan, sebenarnya kita semua harus, baik penyelenggara pemerintahan, kita semua itu harus memfasilitasi bagaimana masyarakat merasa puas dan nyaman. Gitu. Oke, Terima baik. kasih ya. Terima kasih, Ya. Tuan Rusmidi. Saya ke Om Pai. Dengan begini kondisi, akan terjadi nggak peliputan juga? Menurut kacamata Om Pai. Ya media kan pasti akan meliput apapun. Tapi setelah selesai, Pak ya? Dan tidak juga. Oh, tidak juga. Oke, Ya, walaupun Analis tidak hadir Bukit ketukan Tinggi, kita juga nasional. akan beritakan. Oke, baik. Pastilah dari kenapa tidak bisa hadir ke Bukit Tinggi, Ya. secara peristiwanya, Ya. secara pendekatan peristiwa tentu juga ada nanti secara pendekatan masalah. Kenapa tidak bisa hadir ke Bukit Tinggi? Ya. Tadi Pak Hergianto menyampaikan bahwa komunikasi apa segala macam. Ya. Tapi di sisi lainnya sebenarnya ketidakhadiran Anies misalnya ke Bukit Tinggi mungkin bisa terwakili dengan kegiatan-kegiatan di DPD sendiri juga. Ya. Itu tergantung dari partai. Kalau media ini siap liputan saja. Ya. Tidak ada harus yang kemarin misal tadi ya Tuanku bilang wartawan jalan-jalan itu kan personal ya, yang medianya juga standby. Oke. Itu ya, tergantung, nggak harus menunggu wartawan pulang dari Medan atau segala macam. Oke. Tinggal dikasih rilis apa segala macam bisa. Sekarang teknologi udah canggih. Oh, oke, baik. Teknologi sudah canggih, tidak mesti harus bertatap muka, tidak harus meliput Bisa ke lapangan. Itu dalam disadur konteks kan jadi- menyampaikan informasi. Baik, ya kan? baik, baik, Tapi baik. dalam konteks kalau ada kunjungan pasti kita harus ke lapangan. Kalau tidak kan tulisannya tidak ada rohnya juga. Oke, baik. Sedikit, Om Pai. Ini tahun 2022. Jam gadang udah mulai berhitung-hitung. Oh, kita enggak. Oh, bukan. Ya, kita enggak. Sedikit saja dari Om Pai. 223 akan lebih panas lagi atau adem-adem? Ya, kalau media sih kan bad news is good news ya. Oke, bad news and good news. Itu Oke. dari sini juga kan. Baik, baik. Ya. Ke Om Rik. Kalau kita Bad news, good news. Silakan Om Rik. Bad news, it's good news. Ya, itu kesempatan saja. Jadi Ya. momentum. wajar ya pers Oke, menggunakan baik. momentum. Jadi saya ingin bicara yang lain. Jadi saya pernah melihat ada salah satu channel di channel media di YouTube itu terkait dengan pers daerah yang menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah. Ya. Buat saya sih sebenarnya agak lucu. Agak lucu. Ada kelompok yang mengatasnamakan itu kelompok jurnalis lalu menjalin kerjasama dan resmi kesannya seperti itu. Dengan? Saya tidak tahu persis dengan pemerintah daerah. Oh, dengan pemerintah daerah. Ya. Oke, Nah, sebentar. Boleh seperti demikian, Om Pai? Sebenarnya gini, dalam konteks industri mungkin kita melihat yang mau dikerjasamakan apa dulu. Oke. Ya kan? Kalau dalam konteks berita yang mau dikerjasamakan tentu ada harus semacam garis api lah. Garis api. Iya, pembatas-pembatasnya agar tidak ada intervensi atau bentuk istilahnya narasi-narasi yang kecenderungan ya. Bisa menyebut kecenderungan, bisa dimanipulatif. Seperti berita pesanan atau pesanan Bisa berita? request ya, seperti itu. Pesanan berita atau Ya berita lip service pesanan? lah. Lip service, oke. Kalau di daerah bilang ini pariwara, Pariwara, misalnya. oke, baik. Ya Saya kan? banyak belajar istilah dengan Om Pai ini ya. Iya. Ada Sebentar. bad news, ada good news. Oke, Saya coba silakan. sambut dengan apa yang dikatakan Pak Pai tadi, Ya. semacam kerjasama. Memang tidak diharamkan bahwa pers Iya. kerjasama dengan Tapi apa yang dengan siapa saja Mau gitu. dikerjasama apa dulu? Ya, tentu badan-badan pemerintah termasuk pemerintah daerah dia perlu mensosialisasikan program-programnya. Tentu itu lewat media, itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Yang tidak sah itu adalah menurut saya Ya, mengikatkan diri semacam kerjasama kerjasama. yang Tanda kutip, di mana tanda kutip. ada kewajiban dan haknya. Ya, Nah, ini tidak lazim dilakukan. tidak lazim. Kenapa? Oke. Karena satu tadi itu di Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 itu juga dikatakan Ya. itu dia harus bebas Ya. dari ikatan apapun. Ya. Bebas dari dan untuk sebenarnya. Betul. Ya, jadi tentu
fungsinya sebagai alat kontrol sosial, sebagai watchdog gitu. Ya. Lalu tadi saya bilang wisdom of the crowd, penyambung lidah. Jadi Ya. dia ya telinga, mata, dan Ya. mulutnya masyarakat sulit untuk dilakukan. Kalau dia sudah terhalang dengan sebuah kerjasama yang semacam itu. Oke. Ya, sebenarnya saya sampaikan juga Ya. pendapat dari Om Rid bahwa sering terkadang penguasa ini mengintervensi. Sharing terkadang Sering ya, lebih kecenderungan intervensi apabila pers ini melakukan kritik terhadap penguasa. kalau untuk saat ini Sama sebenarnya. sama sebenarnya. Oke. Jadi jangan dalam konteks berpolitik itu jangan terkadang seolah-olah merasa paling demokratis. Ya. Di saat ada dikritik malah ini kan aut-autan kan. Oke, baik. Baik. Pak Argianto, untuk closing statement-nya. Begini, 3 dari narasumber, apa intinya akan Pak Argianto sampaikan? Silakan, Pak. Oke, jadi pertama yang ingin saya sampaikan karena mungkin ini kan masyarakat sudah paham. Ya. Di Indonesia ini bagaimanapun juga kita mau berbicara, berpendapat, Ya. beralasan, berargumentasi. Ya. Sesungguhnya di luar itu mereka lebih cerdas. Lebih cerdas. Iya, Oke, apalagi baik. ini orang Minang, Pak. Oke, baik. Dengan kearifan, Pak ya. Oke, baik. Untuk closing statement, Tuanku, silakan. Menurut kami, apa yang terjadi saat ini di Bukit Tinggi dengan momen minggu kita dijadikan pembelajaran evaluasi bagi semua pihak. Pembelajaran evaluasi ke semua pihak. Semua pihak, baik kami sendiri dari unsur partai mungkin ada yang perlu evaluasi, pemerintah daerah dan lain-lainnya juga. Oke. Ya. Oke, baik. Ya. Namun, saya tidak akan minta closing statement kepada Pemerhati dan Om Pai. Karena ada jelas ketegasannya, independensinya telah terlihat jelas. Baik, pemirsa Lentera Rakyat Official yang selalu berbahagia dimanapun Anda berada. Demikian pembahasan kami ini. Mudah-mudahan bisa mengedukasi pemirsa. Tidak ada kesimpulan, yang menyimpulkan adalah pemirsa sendiri. Oke, sampai ketemu dalam episode berikutnya. Lentera Rakyat Official. Salam Lentera Rakyat. Berani tegas mengungkap fakta.